Shalom. Puji Tuhan, karena kita kembali dipertemukan dalam ibadah saat ini, dalam kalender Gereja Jawi kita memasuki Advent 3, tepatnya tanggal 11. Dalam ibadah ini kita bersyukur atas HUT yang ke-63 PPGT, tepatnya tanggal 11 Desember 2025. Kita berharap di usia 63 tahun ini, PPGT bahkan kita semua semakin disukai oleh Allah dan manusia. Kita berkomitmen memberitakan perbuatannya bagi semua dalam tuntunan tema berbahagia orang yang sabar menantikan Tuhan. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya. Mari berdiri. Dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa pertolongan kita di dalam ibadah minggu memasuki Advent yang ketiga adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam PPGT. Kader siap utus. Kader siap utus. Teguh dalam Kristus. Silakan duduk kembali. Marilah di dalam kesungguhan kita datang kepada Tuhan. Di dalam kesadaran bahwa perjalanan hidup yang telah kita lalui sampai pada hari ini, kita tidak luput di dalam perbuatan yang tidak berkenan di hadapan sesama, terlebih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih,
Tuhan yang mengenal pikiran dan hati kami, tutur kata dan perbuatan kami. Kepadamu pada hari ini, di hari Minggu yang kudus, dalam memasuki Minggu Advent yang ketiga, kami datang bersyukur kepadamu bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Sekalipun kami sungguh menyadari bahwa di dalam menjalani hidup yang Engkau karuniakan ini, hidup yang penuh dengan kasih-Mu ini, kami sungguh menyadari bahwa kami tidak luput dari berbagai perbuatan yang tidak berkenan, baik kepada sesama kami, kepada keluarga kami, dan kepadamu ya Tuhan. Melalui pikiran dan hati kami, tutur kata, sikap dan perbuatan hidup, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu, perkenan-Mu untuk dibaharui. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa kami, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-25 berkata, Akulah Dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Amin. Sebagai umat yang terus dibaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
petunjuk hidup baru untuk kita hayati di sepekan ini dari Yakobus 5 ayat 8 dan 11a. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Amin. Mari bermazmur. Kita membuka dari Mazmur 146 ayat yang ke-5 hingga ke-10. Bapak Ibu yang membaca bagian yang ke dalam, saya akan membaca bagian yang keluar. Mazmur 146 ayat 5 hingga ke-10. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, Yang harapannya pada Tuhan Allahnya, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang yang ditindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga para pendatang. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik digagalkannya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang menjadi bahan utama, Yakobus 5 ayat 7 sampai 10 dan Injil menurut Matius 11 ayat 2 sampai 11. Mari kita datang kepada Tuhan berdoa meminta pertolongan daripadanya. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Oleh karena kasih-Mu,
Engkau sudah menuntun kami untuk berada di rumah-Mu ini, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan sesaat lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami memohon pertolongan-Mu di dalam kami bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh hamba-hamba-Mu. Dan juga kami mohon pertolongan-Mu di dalam hamba-Mu yang akan menguraikannya. Dan di dalam kesemua itu kami bersama-sama boleh menghayati dan merenungkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk membaca, untuk mendengarkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu juru selamat kami sampaikan doa ini. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 35 ayat yang pertama hingga ke-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, juga Semara Karmel dan Saron, ya mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelagah dan papirus. Di sana akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya. Para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan melewatinya dan tidak akan ditemukan di sana. Tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Amin. Bacaan berikutnya dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Maranatha.
Pembacaan yang selanjutnya dari kitab Injil menurut Matius pasal 11 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah Dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apa kamu pergi melihat nabikah? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenarannya, lalu pergi di dalam kehidupan kita melakukannya dengan penuh sukacita dan ketekunan. Kure Sumangapuang. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga, dan juga selamat merayakan akan hari ulang tahun 63 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Shalom bagi kita semua. Terima kasih. Dari keempat bacaan yang sudah kita ikuti bersama-sama, di mana kitab Yesaya menjadi bahan utama, tema firman Tuhan pada minggu ini yaitu berbahagialah orang yang sabar menantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang sabar menantikan Tuhan. Hari ini kita berada dalam minggu Advent yang ketiga, yang oleh gereja disebut Minggu Sukacita. Makanya warna lilinnya warna pink. Ya. Di tengah masa Advent yang berbicara tentang penantian, gereja mengajak umat untuk bersukacita. Sukacita Advent bukanlah sukacita karena semua persoalan hidup sudah selesai, melainkan sukacita karena Tuhan setia menepati janjinya. Terang sudah hadir di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kegelapan belum sepenuhnya sirna,
Terang itu menuntun kita untuk mengetahui hal yang baik. Contohnya yang sederhana, pada hari ini kita diingatkan bahwa ini adalah hari Minggu, Minggu Advent yang ketiga. Ya, kita harus pergi ke gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu adalah tuntunan terang. Namun kegelapan juga belum sepenuhnya sirna. Di mana-mana kita melihat berbagai bentuk kehidupan yang masih dipenuhi dengan kegelapan. Ya. Masih ada orang yang melakukan kejahatan satu dengan yang lain kepada saudara-saudaranya. Bahkan semakin meningkat. Karena itu, Minggu Advent ketiga mengajarkan bahwa sukacita Kristen, sukacita orang yang percaya, lahir bukan dari keadaan yang ideal atau keadaan yang baik-baik saja, tetapi dari iman yang teguh di tengah penantian. Iman yang teguh di tengah penantian. Inilah dasar daripada tema kita yang berkata, berbahagialah orang yang sabar menantikan Tuhan. Ya. Bahwa kebahagiaan yang kita rasakan di dalam Tuhan itu bukan kebahagiaan yang tercipta, yang lahir karena situasi-situasi yang menggembirakan saja. Tetapi lebih daripada itu. Ya. Kita akan melihat hal itu di dalam firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Secara khusus di dalam kitab Yesaya 35, bahwa firman ini pertama-tama ditujukan kepada umat Tuhan yang hidup dalam penderitaan, yang hidup di dalam ketakutan, yang hidup di dalam masa depan yang terasa gelap, seperti berada di padang gurun yang kering dan sunyi. Tapi justru Tuhan berkata pada waktu itu bahwa padang gurun akan bersukacita. Tanah yang tandus akan berbunga. Tuhan tidak menunggu keadaan umatnya membaik terlebih dahulu lalu bertindak. Tetapi Tuhan bekerja justru ketika umat masih lemah dan belum melihat jalan keluar. Karena itu kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan bukanlah hasil dari sebuah perubahan situasi yang cepat. Melainkan kebahagiaan itu adalah buah daripada janji Allah yang dapat dipercaya. Yaitu janji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya dan bahwa penantian umatnya tidak akan sia-sia. Kebahagiaan itu lahir dari sebuah keyakinan bahwa janji Allah itu adalah janji yang dapat dipercaya. Dan juga kebahagiaan itu lahir, muncul dari sebuah kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala situasi apapun yang kita hadapi. Penantian tidak akan sia-sia. Pusat pengharapan dalam kitab Yesaya 35 terletak pada pernyataan Tuhan. Bahwa lihat Allahmu akan datang. Kalimat ini menegaskan bahwa Allah sendiri yang akan mengambil inisiatif untuk mendekati umatnya yang pada saat itu sedang lemah. Allah tidak menunggu umatnya menjadi kuat terlebih dahulu. Tetapi Dia hadir. Kehadirannya terus dirasakan. Baik di dalam keadaan yang baik-baik saja, terlebih di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Karena itu, ketika Yesaya menggambarkan bahwa orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Firman ini tidak sedang menjanjikan bahwa setiap penderitaan
akan berakhir secara cepat dan juga akan terjadi dalam waktu yang sama pada setiap orang. Tetapi firman ini menegaskan bahwa kehadiran Allah selalu membawa pemulihan. Tetapi pemulihan itu berlangsung sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Ada yang dipulihkan melalui kesembuhan, ada yang dipulihkan melalui kekuatan untuk bertahan, ada yang dipulihkan melalui pengharapan yang tidak akan pernah padam. Dan ini adalah janji Allah yang dapat dipercaya. Dan itu saya yakin kita sudah mengalaminya semua. Di dalam berbagai gumul kita, di dalam berbagai penderitaan karena berbagai sakit penyakit dan apapun yang kita hadapi, kita mengaminkan bahwa kita masih tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan sampai hari ini. Kadang kita sungguh merasakan lemah, tak berdaya, tapi ternyata sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bertahan, untuk memiliki pengharapan. Inilah buah daripada janji Allah yang dapat dipercaya. Ya. Ada teman-teman yang bercerita tentang pengalaman hidup mereka. Dari masih muda, di perkawinan yang sangat muda, ditinggalkan pasangan hidup adalah sesuatu yang tidak mudah. Terlebih di tengah keluarga telah hadir anak-anak. Tetapi setelah dijalani kehidupan di dalam pengharapan kepada Tuhan, anak-anak tumbuh besar. Bahkan menjadi anak-anak yang setia melayani Tuhan sampai saat ini. Disitulah letaknya kita melihat bahwa Tuhan membuat kita bertahan di dalam pengharapan. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain ketika kita mengalami duka yang dalam. Duka yang tidak terlukiskan dan tidak tergambarkan. Sangat tidak bisa dihadapi. Membuat kita rapuh dan hancur. Tapi pelan-pelan kita tetap bisa berjalan. 1 hari bisa dilalui. 2 hari bisa dilewati. Tak terasa duka telah berjalan 1 minggu, 2 minggu lamanya. Dan kita masih tetap bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Itulah buah daripada pengharapan yang dijanjikan Tuhan. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dan pengharapan kita tidak akan sia-sia. Tuhan datang dan sedang bekerja. Perlahan, nyata, tetapi tetap setia. Mazmur 146 yang kita baca secara berbalasan menegaskan tentang siapa yang sungguh berbahagia. Dikatakan di dalam Mazmur itu bahwa yang berbahagia bukan mereka yang berharap pada manusia, melainkan mereka yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang setia untuk selama-lamanya, yang memperhatikan orang kecil, membela yang tertindas, menopang yang lemah. Yakobus kemudian mengajak jemaat untuk bersabar seperti petani yang menantikan hujan. Petani tidak bisa memaksa hujan untuk turun. Tetapi sebagai seorang petani, dia tetap menanam dan merawat ladangnya dengan setia. Itulah hidup yang percaya kepada Tuhan yang digambarkan dengan seorang petani. Bahwa kesabaran yang diajarkan oleh firman Tuhan bukanlah sikap menyerah, melainkan ketekunan untuk tetap hidup benar, tetap berbuat baik, dan tetap percaya meskipun hasilnya belum terlihat hari ini. Injil Matius menunjukkan bahwa penantian iman tidak selalu mudah, tidak selalu bebas dari pertanyaan. Yohanes Pembaptis sendiri
yang diutus oleh Allah untuk mendahului akan datangnya juru selamat. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang besar. Tetapi dia pun mengalami kebingungan ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapannya. Dari dalam penjara ia bertanya ketika Yesus sudah mulai hadir dan mengajar, bahkan melakukan banyak mujizat. Melalui murid-muridnya dia mengatakan, pergilah dan tanyakan kepadanya, apakah engkau yang datang itu? Karena di pikiran Yohanes bahwa Mesias itu akan datang sebagai hakim. Itu yang ada di pikiran orang Yahudi pada masa itu. Hakim yang akan membela umatnya yang pada saat itu sedang ditindas. Bahkan seorang raja yang maha kuasa yang akan membuat masalah hilang, lenyap dan tidak ada lagi masalah. Itu yang ada di pikiran orang Yahudi, bahkan juga di pikiran Yohanes. Dan itu wajar karena Yohanes walaupun juga hamba Tuhan, dia juga adalah manusia biasa. Karena itu dia mengutus murid-muridnya, tanyakan kepada orang yang melakukan mujizat-mujizat itu. Tanyakan kepadanya, apakah engkau yang datang itu? Lalu Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes, dia tidak menegur, tetapi menunjukkan padanya karya yang sedang berlangsung seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Orang buta akan melihat, orang lumpuh akan berjalan. Yesus mengatakan bahwa kalian telah melihat sendiri, orang sakit disembuhkan, yang tersingkir dipulihkan, orang kecil menerima kabar baik. Di sini Yesus menegaskan bahwa nubuat Yesaya sedang digenapi, tetapi belum selesai sepenuhnya. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tidak kecewa karena di dalam kehidupan ini ada yang harus dinanti. Penyempurnaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi juga ada yang perlu dinanti di dalam mengalami kekuatan, pemulihan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jangan sampai di dalam penantian untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami kekuatan, untuk mengalami kesuksesan di dalam studi maupun pekerjaan, di dalam pertumbuhan anak-anak yang kadangkala kita tidak mengerti kenapa anak begini tidak mau dengar papa dan mamanya, selalu di kamar, aktif dengan teknologinya, seperti tidak peduli dengan kehidupan keluarga. Tidak kecewa dengan semua keadaan itu. Kenapa sakit beruntun? Kenapa peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai sebuah kemalangan terjadi di dalam hidup ini? Ada sebuah keluarga yang berkata, kenapa tiada pernah berhenti kami mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup ini? Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, karena semua hal-hal tersebut terjadi di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan sejati dimiliki oleh mereka yang tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda dari apa yang kita pikirkan dan juga dari apa yang kita harapkan. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Tuhan. Ada yang berkata, bukankah Yesus sudah lahir? Benar, ia sudah datang ke dalam dunia ini. Minggu-minggu penantian ini bukan minggu penantian untuk lahirnya Mesias, karena Mesias sudah lahir. Ya. Tetapi minggu-minggu penantian ini adalah minggu-minggu perayaan. Perayaan akan penantian kelahiran Yesus. Ini adalah minggu-minggu perayaan. Dan juga minggu-minggu penantian akan kembalinya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Pemulihan Allah belum sepenuhnya sempurna. Karena itu hidup orang percaya adalah hidup dalam penantian yang penuh dengan iman. Minggu Advent ketiga ini kita diajak untuk bersukacita bukan karena hidup itu sudah selesai, sudah mudah, tetapi karena Tuhan setia menyertai kita dalam setiap proses.
belajar dari Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. 63 tahun sudah perjalanan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Kalau mau bercerita dengan pemuda-pemuda generasi masa lalu, tentu tidak cukup satu buku seperti ini untuk menceritakan bagaimana perjuangan mereka untuk membangun persekutuan sehingga tetap teguh di dalam Kristus sampai pada hari ini. Ya. Banyak sekali kendala-kendala, bahkan sampai hari ini perjuangan anak-anak kita tidak selesai. Saya mengingat beberapa peristiwa di masa lalu, mereka harus mengerjakan, bahkan sampai hari ini, dalam membangun dan mengukuhkan persekutuan, mereka membantu keluarga-keluarga yang bertani, menanam padi, menuai padi, membersihkan ladang, membersihkan sawah, untuk mendapatkan Rp5.000 supaya mereka dapat melaksanakan program-program mereka. Pada masa lalu cerita dari anak-anak muda yang sudah menjadi orang tua di masa sekarang. Mereka membersihkan rumah jemaat-jemaat. Tiba-tiba datang tanpa memberitahu. Lalu keluarga kaget, ada apa datang rombongan? Kami mau membersihkan rumah Bapak Ibu. Mohon diizinkan. Ini program pemuda. Oh iya, terima kasih. Dibersihkan, pulang, diberikan persembahan. Itulah perjuangan. Bahkan sampai hari ini, mengikuti rapat kerja PPGT maupun rapat kerja PPGT Klasis kemarin, sampai jam 12 malam, bahkan lewat dari itu, ada yang pulang jam 1 malam. Mereka berjuang untuk memikirkan bagaimana program-program kepemudaan itu menyentuh kebutuhan pemuda generasi sekarang, yang kadangkala membuat kita bingung. Orang tua gereja di sini, anak gereja di mana? Orang tua sedang bergereja, anak masih tidur di rumah, belum bangun. Ketika ditelepon, dia bangun dan berkata, maaf terlambat Bu Pendeta, baru bangun. Pengurus-pengurus merapatkan bagaimana program-program bisa menyentuh. Anak-anak kita pulang tengah malam untuk membicarakan pelayanan-pelayanan yang menyentuh kehidupan generasi mudanya. Apakah kita juga orang tua tidak tidur untuk memikirkan program-program dalam rumah tangga kita, bagaimana supaya anak-anak kita juga dekat kepada Tuhan? Kita sedang tidur-tidur dan anak-anak muda kita di gereja sedang memikirkan bagaimana menyentuh kehidupan generasi muda kita. Selain anak-anak kita yang harus pulang karena rumah yang jauh di tengah malam, ada anak perempuan, seorang pengurus dari Depok, sekretaris PPGT Klasis, tubuhnya kecil, dari Depok, dia naik busway, naik Grab sampai di sini. 10:30 saya mengatakan, pulanglah nak, ini udah malam. Tidak apa-apa Ibu Pendeta, masih ada kereta terakhir. Bertemu dengan ibunya, ibunya bercerita, iya memang dia tidak mau naik kendaraan pribadi Bu Pendeta. Dia maunya senangnya naik kendaraan umum. Saya bilang dari sini kamu kemana? Dari sini naik Grab ke kereta api Tanjung Priuk. Dari kereta api Tanjung Priuk menuju ke kereta api Depok. Dan dari kereta api di stasiun Depok menuju ke rumah naik Grab. Pelayanan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan generasi muda kita. Ini sebuah perjuangan. Ini mempertaruhkan kehidupan. Bahwa tidak mudah hidup di dalam iman. Tapi di sini ada pengharapan yang sungguh luar biasa. Pengharapan yang bukan hanya berbunyi tentang kembalinya Yesus ke dalam dunia ini. Tapi bagaimana meneguhkan iman teman-teman generasi muda bersama berjalan sebagai komunitas orang yang percaya. Tidakkah kita kagum kepada anak-anak muda kita? Ini menjadi inspirasi
bagi kita sebagai orang yang percaya. Bahwa bagaimana kita mengisi masa-masa penantian ini. Saya mendengar satu khotbah di dalam YouTube, dia katakan, bangunlah jam 3 subuh, berdoalah. Berdoalah ketika orang sedang terlelap-lelapnya tidur karena kantuknya. Sampaikan apa yang engkau harapkan kepada Tuhan. Tentang sakitmu, tentang keinginanmu untuk mendapat pekerjaan, tentang harapanmu untuk anak-anakmu, tentang banyak hal. Dan pendeta itu mengatakan, maka Tuhan Allah berkata, malaikatku, lihat orang ini, umatku ini, dia berdoa di tengah malam. Ketika semua orang sedang terlelap, nyenyak dengan kantuknya, pergi dan jawablah doanya. Ini adalah bentuk proses daripada yang namanya penantian. Bukan hanya berdoa di hari Minggu, bukan hanya berdoa di jam-jam yang nyaman, tapi mari kita menunjukkan pengharapan kita di saat-saat, di waktu-waktu yang terberat sekalipun. Mari kita berdoa, mari kita sampaikan, mari kita tunjukkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya berdoa, tapi dampingi doa dengan berpuasa. Dampingi doa dengan perbuatan baik. Karena ada orang mengatakan berhari-hari, berjam-jam saya berdoa Bu Pendeta, tapi saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan, apa yang saya nantikan. Saya semakin lemah, mungkin kita hanya beraktivitas dalam hal ritual, tapi perbuatan baik sangat jauh dari hidup kita. Mari kita buktikan, ada begitu banyak orang yang perlu kita lihat dalam hidup ini. Tuhan memberi kita mata, mencelikkan mata adalah simbol juga mencelikkan mata kita yang selama ini tidak bisa melihat siapa yang ada di sekitar kita yang perlu kita bantu. Bukan hanya di gereja, tapi juga di lingkungan, lokasi rumah, pasar, di masyarakat, dimanapun kita berada. Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kalau kita tonton di dalam YouTube-nya, luar biasa penderitaan, pergumulan yang mereka hadapi. Di tengah sukacita, kita menghadapi Natal. Apa yang kita hadapi? Apa yang kita lakukan? Apakah kita berlomba-lomba untuk memberi persembahan? Titipkan ini bersama persembahan jemaat. Kirimkan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara dan Barat. Kita telah dinyamankan dengan persembahan yang ada dari gereja. Dan kita tidak tahu bahwa Bapak Bendahara kita, Pak Julius Kendenan, dengan air mata juga berpikir bagaimana cara untuk menyentuh semua pelayanan-pelayanan yang ada di luar gereja. Sementara kas kita begitu minus. Mari kita perhatikan. Jangan lihat dana pembangunan yang jumlahnya 300 lebih juta itu. Lihat dana kas jemaat minus sekian puluh juta. Tapi tetap kita bisa berbagi. Ini menjadi sebuah ingatan, penyegaran buat kita bahwa pengharapan bukan hanya berdoa dan bernyanyi. Tapi pengharapan harus dibuktikan dengan tindakan-tindakan nyata di dalam hidup ini. Supaya menjadi lengkap dan sempurna. Sehingga sukacita Tuhan melingkupi kita semua. Kenapa? Ketika kita rajin bernyanyi dan berdoa, kita belum sukacita. Karena masih ada satu hal yang belum kita perhatikan, berbagi kehidupan. Lihat di meja makan kita, berbagai macam makanan dan minuman tiap hari selalu ada. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Apakah mereka juga merasakan hal itu? Ini menjadi gumul kita di dalam perayaan Minggu Sukacita Advent ketiga tentang pengharapan penantian akan Kristus
yang akan datang kedua kali. Kristus yang akan selalu menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Selamat berada di dalam pengharapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam keteduhan ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia, terus meneguhkan iman percaya kami untuk terus berada setia di dalam pengharapan, penantian untuk mengalami terus kekuatan yang daripadamu, bahkan juga kedatanganmu kembali ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kami kepada kehidupan yang kekal yang Engkau telah janjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga sudah memberkati 63 tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja sampai saat ini sungguh berdiri kokoh di dalam tuntunan penantian akan janji-janjimu. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari kita menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Sebagai jemaat Gereja Toraja, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Bapa, Kau kupuji. Silakan duduk kembali, nanti kita pelajari lagi lagunya dengan baik. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Dan firman Tuhan menuntun kita dari Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuji Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita angkat satu pujian. Apalah arti hidup?
kesempatan kepada pengurus PPGT untuk melaksanakan simbolis HUT ke-63. Disilahkan dan dilanjutkan paduan suara jemaat. Disilahkan kepada pengurus PPGT. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Oma Opa Tante, dan teman-teman PPGT sekalian. Pada hari ini kami akan melaksanakan perayaan Dies Natalis ke-63 PPGT Jemaat Keramat. Saya akan membacakan pesan dan seruan Dies Natalis ke-63 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Namun sebelum itu, salam PPGT. Kader siap putus. Baik, segala kemuliaan hanya bagi Dia yang senantiasa menyatakan kasih dan kemurahannya bagi kita dalam tuntunannya selama 63 tahun perjalanan PPGT. Melalui momen peringatan Dies Natalis ke-63 PPGT, kami menyampaikan pesan dan seruan. Yang pertama, menyerukan kepada seluruh PPGT di semua lingkup untuk terus memasifkan gerakan cinta Alkitab dan penguatan penanaman nilai pengakuan Gereja Toraja sebagai ajaran bersama di Gereja Toraja. Di tengah maraknya penyakit sosial yang mengancam kebutuhan persekutuan, PPGT diharapkan menjadi teladan penanaman nilai-nilai Kristiani di lingkungan keluarga, sekolah, gereja, dan pergaulan dengan masyarakat luas. Berani mengatakan tidak pada ajakan judi bertameng budaya, seks bebas, narkoba, dan pelanggaran moral lainnya. Yang ketiga, menyerukan kepada seluruh pengurus PPGT di semua lingkup untuk terus mengupayakan kegiatan berbasis potensi sebagai upaya bersama untuk membentuk PPGT yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter Kristiani. Mengajukan seluruh anggota PPGT untuk mengembangkan komunitas berdasarkan profesi seperti profesi pendidik, tenaga kesehatan, pelaku usaha, advokat, seniman, dan sebagainya, sebagai wadah berbagi pengalaman, saling menguatkan, serta membangun kolaborasi yang dapat berdampak bagi gereja dan masyarakat. Selanjutnya, menyerukan kepada seluruh anggota PPGT untuk terus meneguhkan kepedulian sosial sebagai wujud iman yang hidup, mengunjungi yang sakit dan berduka, serta membangun partisipasi dan kolaborasi dengan tim sigap. Yang terakhir, mengajak seluruh anggota PPGT untuk menghidupi gerakan cinta lingkungan seperti penanaman pohon pada setiap kegiatan, mengurangi pemakaian plastik, serta menjaga pola hidup bersih di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Demikianlah seruan dan pesan ini disampaikan melalui tema Giatlah, Jangan Padamkan. Kita terus berkarya menyatakan pelayanan bagi semua dalam keyakinan bahwa bersama Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Dalam suasana sukacita perayaan Natal dan peringatan Dies Natalis ke-63 PPGT, mari kita senantiasa mewujudkan dalam perayaan yang Tuhan perkenan. Kuresuma. Salam kasih, Bidang Penata Layanan Organisasi Pengurus Pusat PPGT periode 2023 sampai 2028, Ketua Bidang Ardianto dan Sekretaris Bidang Pendeta Paul Cakra. Saya mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, lalu untuk menyanyikan Mars PPGT. Satu
Baik, selanjutnya kami mengundang Ibu Pendeta, Pak Pendeta, lalu Kak Agnes, Pak Kambanan selaku Koordinator OIG, dan Tante Damaris Tandiseru selaku Koordinator OIG Bidang PPGT, dan semua Ketua Bidang OIG untuk maju ke depan. Dan seluruh ketua OIG. Baik Bapak Ibu, mari kita bernyanyi selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Baik, saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan himne PPGT.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah rangkaian Dies Natalis PPGT yang ke-63 tahun. KDR siap putus. Teguh dalam Kristus. Terima kasih. Nyanyikan dulu.
Dimuliakanlah Tuhan untuk persembahan pujian yang sudah disampaikan melalui paduan suara Gereja Toraja Jemaat Keramat. Kita akan satu di dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita bawa di dalam doa ini, tentu bersyukur bahwa kita sudah berada di hari Minggu ini, perayaan Advent ketiga, dan juga syukur untuk hari ulang tahun PPGT yang ke-63. Kita bersyukur juga untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan secara khusus bagi anggota jemaat yang mengalami pertambahan usia dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 bulan 12, Bapak Nestor Stalenquera, Ibu Esther Paitin Sande, Yohanes Alvaro, Christian Musu Tabilangi, Wenzel Arsenio Esano, Bapak Suharvan, Bapak Liso Alinan, Christopher Noel Palilintin, Devi Natalia Markus, Edison Tarukpati, Natalia M. Tabilangi, Ibu Wiriani Andayan, Angel Karista Arung Lakbi, Vita Natalia Teropa, Denayu Liling, dan Euro Nathanael. Dan juga ulang tahun pernikahan bagi keluarga yang mengalami pertambahan usia dalam perkawinan. Kita juga berdoa untuk semua keluarga kita yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Ibu Lince Eskandari, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Ibu Marian Biringkanae, Bapak Julius Pangala, Ibu Maria Tandirapak, Opa Umatalama, Bapak Yakob Bane, Bapak Emeritus Amos Patadungan, Ibu Margareta Pongbadeka, Ibu Aidar, Bapak John Lekang, Bapak Herman Masa, Ibu Diah P. Eka Wahyuni Bata, Nenek Rio, Ibu Yasinta Kala, Bapak F. Kasiaheng, Ibu Irma Kurniawan dalam perobat jalan, dan Ibu Irvani Lorencia Pulung dalam proses pemulihan, serta Ibu Ira Maya Pombulan dalam perawatan di rumah sakit, dan juga Ibu Yeni Tadung juga di dalam proses perobatan. Dan kita berdoa untuk semua keluarga-keluarga kita yang mengalami duka saat ini. Kita berdoa untuk keluarga dari Bapak Dilus Baratiku yang berduka. Kita berdoa untuk keluarga Ibu Deborah Parana yang berduka. Kita berdoa untuk keluarga Bapak Agustinus Toding yang berduka. Dan kita berdoa untuk juga Ibu Ana Lumisu yang berduka. Dan kita berdoa untuk semua gumul di tengah-tengah kehidupan kita dan pelayanan jemaat klasis wilayah dan juga sinode bangsa dan negara bahkan dunia ini, serta berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan gereja yang akan berlangsung di sepekan ke depan ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, sumber pengharapan dan sukacita kami, kembali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur, mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami telah mengalami penyertaan-Mu di dalam ibadah Minggu memasuki Advent ketiga dan juga ibadah syukur atau simbolisasi Dies Natalis 63 PPGT. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih bahwa di tengah penantian akan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau hadir menyapa, menguatkan, dan meneguhkan kami sebagai umat-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan dan meneguhkan kami untuk belajar bersabar dalam penantian, tetap setia, tidak kehilangan pengharapan, menjadikan janji-Mu untuk kami senantiasa imani di dalam hati kami dan mengalami sukacita di dalam menjalani masa-masa penantian karena percaya bahwa Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu di dalam hidup ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga bahwa di dalam ibadah ini kami telah bersama-sama membawa tanda syukur melalui persembahan syukur. Berkatilah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Sisa dan sumbernya Engkau menolong kami untuk mengelolanya dengan baik. Dan kami juga berterima kasih bahwa kami boleh diperkenankan untuk memuji memuliakan nama-Mu melalui kidung-kidung pujian secara liturgis maupun juga melalui mendengarkan paduan suara dari Jemaat Keramat yang boleh memuji memuliakan nama-Mu begitu luar biasa. Tuhan memberkati agar melalui pujian ini iman kami boleh menjadi kesaksian kami
Ya Tuhan, meneguhkan iman kami dalam pengharapan yang Tuhan karuniakan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, bersama-sama dengan generasi muda kami mengucap syukur Engkau sudah menambahkan 63 tahun usia perjalanan persekutuan pemuda Gereja Toraja. Kiranya kasih-Mu terus menguatkan akan anak-anak muda yang Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan gereja-Mu Tuhan, untuk terus berjuang membangun persekutuan ini menjadi persekutuan yang bermakna bagi generasi muda sesama mereka, maupun juga di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan tempatkan semua anak-anak kami di keluarga, di gereja, dan di masyarakat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, tentu banyak harapan di dalam perjalanan pelayanan ke depannya. Ajar kami sebagai orang tua, sebagai gereja-Mu, untuk memfokuskan kehidupan kami juga bagi pelayanan pendampingan bagi generasi muda Tuhan, sebagai penerus daripada masa depan, masa kini maupun juga ke depannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami juga mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah mengaruniakan pertambahan usia bagi setiap anggota jemaat-Mu pada hari ini maupun ke depannya ya Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, sehingga sehat, panjang umur, sukacita di dalam kehidupan keluarga maupun juga di dalam kebersamaan kami di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan apa yang menjadi harapan mereka boleh raih ya Tuhan di dalam tuntunan-Mu, di dalam kekuatan yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia perkawinan. Biarlah menjadi rumah tangga yang senantiasa setia kepada Tuhan, menjadi orang tua yang teladan di dalam kehidupan pernikahan ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa dan bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan. Untuk pekerjaan bagi yang sudah mendapatkan pekerjaan, untuk studi yang terus berproses sampai hari ini, anak-anak akan menerima rapot mereka. Dan juga untuk semua kekuatan dan penyertaan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua itu. Kami berdoa untuk semua keluarga kami yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, dan juga yang dalam proses perobatan, proses pemulihan di rumah. Jamahlah mereka Tuhan dengan tangan kasih-Mu, pulihkan kesehatan mereka, kuatkan hati serta iman mereka, bahkan juga berkati keluarga yang mendampingi dengan penuh kasih sayang. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga datang membawa ke hadapan-Mu segenap keluarga-keluarga kami yang sudah kami sebutkan tadi, bahkan mungkin ada yang tidak tersebutkan yang mengalami duka cita. Tuhan, hadirlah senantiasa menjadi penghibur yang sejati. Kuatkan mereka yang berduka, peluk mereka dengan damai sejahtera-Mu, dan berikan pengharapan baru di tengah kehilangan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga datang berdoa untuk semua perjuangan kehidupan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan umat-Mu. Tuhan memberkati setiap jerih lelah, setiap tanggung jawab, setiap langkah yang dijalani. Kiranya melalui pekerjaan kami, melalui pekerjaan umat-Mu ya Tuhan, nama-Mu senantiasa dimuliakan, dan kebutuhan hidup kami boleh tercukupkan, sehingga kami juga dapat menyatakan peran-peran kami di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan, dan juga kehadiran kami di tengah-tengah bersesama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi semua yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Bagi semua yang menantikan teman hidup, Tuhan memberkati sehingga seturut dengan waktu Tuhan juga mendapatkan teman hidup yang sepadan. Bagi semua yang merindukan anugerah anak, Tuhan juga memberkati agar di tengah-tengah kehidupan keluarga hadir putra-putri di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan juga kami menyampaikan berbagai pengharapan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Engkau mengetahui waktu yang tepat, waktu yang indah, dan karuniakan senantiasa kekuatan selama proses-proses penantian itu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan kepadamu setiap orang tua kami, opa oma di dalam usia indah mereka, bahkan di dalam kehidupan mereka yang sudah sendiri, pasangan telah kembali kepada Tuhan.
Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Juga anak-anak yatim piatu, lindungi mereka Tuhan, peliharakan di dalam pertumbuhan mereka. Dan kiranya mereka semua dapat merasakan kasih-Mu melalui keluarga, melalui gereja, dan setiap orang yang Engkau utus untuk mendampingi mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua keluarga yang jauh dari keluarganya. Kiranya Engkau menyertai mereka, menjaga mereka, dan menghadirkan rasa aman serta damai dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi semua yang sedang menuntut studi dan pendidikan, berikanlah hikmat, ketekunan, dan semangat belajar. Bimbinglah mereka agar apa yang mereka pelajari kelak dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah rumah tangga pada hari ini, di dalam rapat pleno majelis gereja, Tuhan menolong, Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kami sebagai pelayan-pelayan-Mu boleh melayani dengan baik pada hari ini Tuhan. Dan berkatilah ibadah juga, ibadah minggu pada sore hari, kiranya semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, tentunya untuk program-program ke depannya. Kami berdoa untuk, kami bersyukur untuk ibadah malam puji-pujian yang sudah kami ikuti, sungguh luar biasa. Banyak puji-pujian yang dipersembahkan, semangat iman yang luar biasa di tengah-tengah gereja Tuhan sebagai keluarga. Di sini, terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan berkati kami senantiasa setia di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana daripada ibadah Natal tanggal 24, ibadah Natal tanggal 25, bahkan juga menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati segenap panitia di dalam mempersiapkan semua proses ibadah yang di dalamnya kami boleh mengalami sukacita. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih bahwa proses pemilihan penatua dan diaken telah selesai. Hari ini akan diumumkan hasil daripada proses pemilihan ini. Tuhan menetapkan setiap hati daripada pelayan-pelayan-Mu yang akan diteguhkan sebagai majelis gereja. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk panitia, tim pemilihan penatua dan diaken yang sudah memberi kehidupan untuk menjadi persembahan untuk pelayanan proses ini yang sungguh luar biasa. Karuniakan selalu kekuatan dan kesehatan dan sukacita di dalam setia melayani Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga terus berdoa untuk proses penjualan tanah gereja, untuk kerinduan kami tentang hadirnya izin untuk membangun gedung pelayanan di samping gereja ini ya Tuhan, dan juga lift bagi segenap orang tua kami. Tuhan melancarkan semua proses. Segenap orang tua kami yang Tuhan percayakan dalam mengurus proses ini, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, semangat, sukacita senantiasa, sehingga semuanya boleh selesai dengan baik. Semua program-program pelayanan kami letakkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, baik di wilayah maupun juga di sinode, di klasis, biarlah semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan, menjadi alat kasih Tuhan bagi dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati akan semua pemimpin-pemimpin yang ada di pelosok maupun sampai ke kota besar, melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, melaksanakan kepemimpinan dengan baik, bahkan juga di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong, Tuhan mengaruniakan hikmat Tuhan sehingga damai sejahtera, keadilan, pemulihan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami, aktivitas kami. Tuhan sertai dan peliharakan kami, dan pada waktu-waktu yang Tuhan perkenankan, kami boleh hadir lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menikmati kebersamaan sebagai keluarga Allah. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur sembah kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Marilah kita berdiri, kita mengangkat pujian, berkati dan lindungi kami.
jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan yang kamu dengarkan. Sebarlah dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan mengampunkan saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali untuk mendengarkan warta jemaat. Kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat dalam minggu sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Asni Toding Pali, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amplop PSB bulanan bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan urian peruntukannya disampaikan melalui WA ke bendahara jemaat atau TU gereja. Untuk amplop PSB bulanan, PWGT dan pembangunan dimohon untuk menuliskan nominal persembahannya di masing-masing amplop. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari panitia HRG dalam bentuk jamuan kasih pada hari Minggu 14 Desember tahun 2025 selesai ibadah jam 9 dan ibadah jam 17.30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat dalam rangka mengakhiri masa tugas pelayanan Majelis Gereja Toraja periode 2023-2025, maka akan dilaksanakan rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 jam 11.00 WIB setelah ibadah pagi. Mohon seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat dan unsur OIG, SMGT, PPGT, PWGT, dan PKBGT hadir dalam rapat pleno tersebut. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Ibu Ripka Matarru, kakak dari Bapak Delius Baratiku, pada tanggal 8 Desember tahun 2025. Rencana akan dimakamkan tanggal 19 Desember 2025. Kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan mendapat penguatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Nyonya Dorce Popang, adik terkasih dari Ibu Deborah Parana di Toraja. Kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan mendapat penguatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Albertus Toding, kakak terkasih dari Bapak Agustinus Toding di Makassar. Kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan mendapat penguatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Hasil pemilihan penatua dan diaken periode 2026 sampai 2028 berdasarkan hasil perhitungan suara pemilihan penatua dan diaken yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember tahun 2025, maka yang terpilih menjadi penatua dan diaken periode 2026-2028 nama-namanya sudah termuat di warta yang
pagi ini. Warta jemaatnya. Pelantikan pengurus OIG, PKBGT, PWGT, PPGT, dan SMGT. Dengan selesainya persidangan rapat anggota OIG, SMGT, PPGT, PWGT, dan PKBGT, maka jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pelantikan pengurus pada tanggal 21 Desember 2025 dalam ibadah jam 9 pagi. Untuk itu mohon bagi seluruh anggota pengurus untuk hadir dalam pelantikan tersebut. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga di rumah keluarga Bapak Daniel Rombe dan keluarga Bapak Henry Jonathan Sirait hari Minggu tanggal 14 Desember pukul 11.30. Pelayan firman Pendeta Rizal Butulinggi, pendamping Penatua Nigar Pembonan, Diaken Mary Stambing. Perayaan Natal Jemaat. Perayaan Natal Jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun 2025 di pukul 17.30 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ibadah malam Natal keluarga tanggal 24 Desember 2025 dilaksanakan di rumah masing-masing. Ibadah hari Natal 25 Desember 2025 pukul 9 pagi. Ibadah kunci tahun dan perjamuan kudus dilaksanakan tanggal 31 Desember 2025 waktunya menyusul. Ibadah kunci tahun keluarga 31 Desember 2025 dilaksanakan di rumah masing-masing. Ibadah tahun baru tahun 2026 tanggal 1 Januari 2026 jam 9 pagi. Kiranya damai dan penyertaan Allah yang hadir untuk menyelamatkan keluarga senantiasa menerangi rumah tangga dan kehidupan kita. Selamat memasuki masa Advent dan merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Koreksi pelaporan keuangan jemaat untuk kolekte ibadah syukur di rumah keluarga Bapak Habel Tandiseru yang dilaksanakan tanggal 7 Desember belum diwartakan dan akan diwartakan minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, tata usaha, dan majelis gereja. Demikianlah penekanan warta. Terima kasih. Mari berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian syukur, Gapuramu Lapangkanlah. Mulia,
saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi teman-teman PPGT jangan turun dulu, kita foto bersama yuk di depan. Buat seluruh teman-teman PPGT Dan teman-teman MES, kita ke depan untuk foto bersama.